saat saja aku meninggalkan dikau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku akan mengambil engkau kembali. Dan kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Nah, di sini juga disampaikan kepada kita bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang memiliki kasih setia. Dia tidak pernah memperhitungkan segala kesalahan-kesalahan kita. Dia mengampuni. Yang penting kita juga berjuang, berusaha dengan rahmat-Nya memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Dan kiranya keutamaan kasih setia kepada Tuhan, kasih setia kepada Dia yang kita imani menjadi bagian penting dalam persiapan kita menyambut kehadiran Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang setia kepada Allah yang kita imani. Kita mohon rahmat Tuhan agar kehadiran Tuhan dalam hidup kita membantu kita untuk menjadi manusia yang setia sungguh-sungguh pada Allah dan manusia yang membawa keselamatan bagi sesama kita. Rajamu, Raja Hama, Himala, Putih Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Untuk kita sekalian, marilah kita membuka hati kita, mendengarkan firman Tuhan yang senantiasa menuntun kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut Sang Raja, Sang Mesias, yang akan kita rayakan nanti pada Natal. Umat sekalian yang dikasihi Tuhan, pada masa Advent ini kita mempersiapkan diri kita menyongsong kelahiran Tuhan yang kita rayakan dan yang kita imani sebagai pernyataan dari Allah yang mau hadir di tengah-tengah kita. Dia menjadi manusia yang tinggal di antara kita, dan Dia adalah Allah. Kita mempersiapkan hati kita agar kita mampu menerimanya. Artinya, kehadiran Allah itu membuat hidup kita berubah menjadi lebih baik, membuat hidup kita menjadi baru dalam pengertian kualitas hidup kita bertumbuh dan berkembang. Baik dalam hal iman kita semakin teguh, maupun juga kasih kita, harapan kita akan janji Allah itu dikuatkan, diteguhkan. Bahkan kita semakin yakin, semakin percaya bahwa kita tidak memilih jalan yang salah untuk percaya kepada Allah. Nah, dalam konteks persiapan itu, pertanyaan-pertanyaan Yesus yang disampaikan kepada orang banyak tentang Yohanes, mungkin baik juga menjadi pertanyaan bagi kita. Hanya kita tidak bertanya tentang siapa Yohanes dan untuk apa kita datang ke Yohanes, tetapi pertanyaannya ialah, untuk apa? Misalnya kita merayakan Ekaristi, datang ke Puspas ini. Apakah sekedar ya untuk mengisi pagi hari, karena di rumah tidak tahu buat apa lagi, daripada tinggal di rumah saja, masih baik juga sih datang ke gereja. Tetapi mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan Yesus yang disampaikan kepada orang banyak tentang Yohanes bisa diterapkan untuk kita. Untuk apakah kita mempersiapkan diri kita pada masa Advent ini?
Untuk apa kita berusaha mendalami iman kepercayaan kita? Dan kalau Anda tahu, Romo Sombo kan dengan teman-temannya mendorong orang untuk mempersiapkan perayaan Natal itu dengan membuat kandang-kandang Natal. Itu kan tradisi yang khas Katolik. Kalau pohon Natal itu berasal dari tradisi Protestan. Sedangkan tradisi khas Katolik ialah membuat kandang Natal sebagai persiapan kita juga untuk merayakan Natal itu. Kelahiran Yesus divisualisasikan, dibuat supaya kita bisa melihat, tidak hanya mendengarkan apa yang diwartakan waktu kisah kelahiran, tetapi divisualisasikan, diperlihatkan. Misalnya, nah inilah kandang Natal, inilah palungannya, inilah rumput-rumput yang dimakan oleh hewan saat Yesus dilahirkan di sana. Nah, mereka mempersiapkan ini. Nanti datang ya untuk melihat kandang-kandang Natal itu, karena dipresentasikan di seminari di sebelah itu. Nah, bisa saja kita pertanyakan, untuk apa semuanya itu? Apakah sekedar show atau memang di situ kita melakukannya dengan maksud agar peristiwa besar yang penting dalam kehidupan beriman kami itu saya yakini. Ini memang visualisasi yang menolong saya untuk mengingat dan mempercayai bahwa Tuhan hadir di dunia ini. Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Dia datang ke dunia ini. Dia menemani perjalanan kami. Dan tentu dia datang tidak hanya mau menemani kita, tetapi dia datang untuk mengubah hidup kita. Agar kita menjadi lebih baik. Agar kita menjadi lebih yakin bahwa dalam perbuatan-perbuatan baik kita membawa keselamatan bagi orang lain. Dan keselamatan itulah yang dibawa oleh Tuhan. Dan kita yang percaya kepadanya juga mendapat misi perutusan yang sama untuk membawa keselamatan bagi sesama kita. Apakah hal-hal itu membantu kita dalam hal ini? Ini satu hal yang tentu saja akan menolong kita. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita berefleksi, dan kemudian memang apa yang kita lakukan benar-benar kita lakukan berdasarkan keyakinan kita. Inilah jalan yang benar untuk saya, karena saya melakukan ini untuk membangun relasi yang semakin erat dengan Allah yang saya imani sebagai Dia yang mendatangkan kebaikan kepada saya. Kalau saya mengikuti Dia, walaupun kadang-kadang ada penderitaan dalam hidup ini, tetapi saya percaya dalam saat-saat penderitaan itu Allah tidak pernah meninggalkan saya. Dan itu adalah kebenaran yang saya yakini. Maka dalam situasi senang maupun dalam situasi sulit, itu saya tidak pernah meninggalkan Dia. Karena Dia tidak pernah meninggalkan saya. Walaupun kadang-kadang kehadirannya tidak saya rasakan. Nah, hal ini benar karena itulah yang disampaikan, diwartakan oleh Yesaya kepada umat Israel. Bahwa Allah itu adalah kasih setia. Jadi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Disampaikannya, sesaat saja, itu firman Tuhan, sesaat saja aku meninggalkan dikau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku akan mengambil engkau kembali. Dan kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Nah, di sini juga disampaikan kepada kita bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang memiliki kasih setia. Dia tidak pernah memperhitungkan segala kesalahan-kesalahan kita. Dia mengampuni. Yang penting kita juga berjuang, berusaha dengan rahmat-Nya memperbaiki dosa-dosa kita, memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Dan kiranya keutamaan kasih setia kepada Tuhan, kasih setia
kepada Dia yang kita imani menjadi bagian penting dalam persiapan kita menyambut kehadiran Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang setia pada Allah yang kita imani. Mari saudara-saudari, kita mohon rahmat Tuhan dalam Ekaristi Kudus ini, agar kehadiran Tuhan dalam hidup kita membantu kita untuk menjadi manusia yang setia sungguh-sungguh pada Allah dan manusia yang membawa keselamatan bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Hendaklah kita hidup jujur dan saleh di dunia ini, sambil menantikan dengan penuh harapan kedatangan Tuhan yang membahagiakan. Kita lanjutkan dengan adorasi. Marilah berdoa. Yesus yang manis, penebus bangsa manusia, lihatlah kami yang dengan rendah hati menghadap Engkau. Kami ini umat-Mu dan ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Engkau lebih erat lagi, sekarang ini kami masing-masing berhati menyerahkan diri yang Maha Kudus. Banyak orang belum mengenal Engkau, banyak pula yang menghina perintah-perintah-Mu dan menolak cinta kasih-Mu. Yesus yang Maha Murah, kasihanilah semua orang itu. Tariklah mereka kepada Tuhan yang Maha Kudus. Ya hati Yesus, Raja dan pusat segala hati, hendaklah Kau rajai kepada mereka yang setia, yang belum pernah menjauhkan diri daripada-Mu, tetapi juga anak-anak yang meninggalkan Engkau, seperti anak yang hilang itu. Agarlah mereka segera kembali ke rumah Bapa, jangan sampai binasa karena sesat dan ditimpa kesusahan. Hendaklah Kau rajai pula mereka yang kena tipu pengajaran salah. Bimbinglah mereka kembali kepada kebenaran dan persatuan iman, supaya ada satu kawanan dan satu gembala. Ya Yesus, penyayang umat manusia, berilah gereja-Mu pemerintahan yang tetap. Berilah segala bangsa keamanan serta ketertiban. Dan himpunlah mereka dalam persatuan yang teguh. Semoga akhirnya di seluruh dunia berpandanglah satu seruan ini. Kemudian kepada hati Yesus yang Maha Kudus, yang membawa Maria kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian, kini dan sepanjang masa. Hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, lihatlah hati putra-Mu terkasih-Mu,
serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa. Maka setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasihan-Mu atas nama Putramu Yesus Kristus, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Ergo sacramentum comparsit laudatio. Amen. Panem de celo prescitis Dieis, omne sacramentum in seapetrem. Oremus, Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis Tue memoriam reliquisti, tribue quesumus ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tue fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus, penolong kita. Terpujilah Roh Kudus, penolong kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, Perawan dan Bunda. Terpujilah
yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Maria, yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yosef, mempelai yang amat kudus. Terpujilah Santo Yosef, mempelai yang amat kudus. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan segala orang kudus. Amin. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan segala orang kudus. Amin. Doa penutup kita ambil dari halaman 9. Doa kunjungan Sakramen Maha Kudus, Kardinal Henry Newman. Marilah kita berdoa bersama. Aku menyerahkan diriku kepada Tuhan yang kini hadir dalam Ekaristi Kudus di hadapanku. Aku menyembah Engkau, ya penyelamatku. Engkau hadir di sini sebagai Allah dan manusia, dalam jiwa dan badan, dalam daging dan darah yang sungguh-sungguh. Aku percaya dan mengakui bahwa aku berlutut di hadapan kemanusiaan yang kudus, yang telah dikandung dalam perawan Maria, dan terbaring di pangkuan Maria, yang tumbuh di tanah manusia, dan telah memanggil para rasul di pantai Galilea, yang telah membuat mukjizat dan menyampaikan perkataan bijaksana dan damai, yang kemudian tergantung di salib, terbaring di makam, bangkit dari antara orang mati, dan kini memerintah sebagai Raja di surga. Aku memuji, mempersembahkan, dan membaktikan seluruh hidupku kepada Dia yang menjadi roti hidup bagi jiwaku dan sukacitaku yang abadi. Amin.